itu memang beda level. Loh, kok begitu Uniriva? Mari kita buktikan dalam ranah dialektika. Jangan baper, kita udah diskusi. Mau berhenti diskusi, udah gak bisa lagi. Teknologi udah canggih, AI aja bisa diskusi sama gue. Gak bisa. Mau dipenjara gue, penjarakan aja. Laporin aja udah. Rubah itu undang-undang pasal 28E. Kalian pikir aku takut? 5 juta orang Kristen melaporkan saya, tidak pernah takut. Sebagaimana Yesus berani mengatakan kebenaran, itulah saya. Kenapa? Karena para nabi itu bahkan dibunuh ketika menyampaikan kebenaran. Apa saya harus takut mati? Semua orang bakalan mati bro, tapi setidaknya mati dalam keadaan berjuang lebih baik daripada mati melihat agama dinista dan tidak berbuat apa-apa. Paham kisana? Perkenalkan, Evangelis Wati Uniriva MOW, calon ustazah. Selebel. Kan gitu. Mari kita ngobrol lagi ChatGPT ya. Mau ngelaporin gue, laporin. Dikira gue takut? Kagak, gue gak bakalan kabur. Halo ChatGPT. Oi Cahyono, bisa gak kita ngobrol? Kau orang Kristen udah turun nih. Ngobrol bisa gak? Ngobrol bisa gak kita? Panjang kali cerita kau. Si ChatGPT ini. Bismillah, Fihid. Mau lanjut dari soal keadilan Tuhan tadi atau kamu mau geser ke topik lain? Santai aja. Saya mau bertanya kepada kamu. Orang-orang yang mengaku agamanya benar, lalu ketika dia menyampaikan agamanya itu, lalu kemudian dia kabur karena takut mati, apakah orang-orang itu bisa dikatakan pengecut? Seperti si Al ini, masuk-masuk langsung menghujat dan membunyikan mikrofonnya tanpa disuruh bicara. Apakah si Al ini ciri-ciri manusia yang kehewan-hewanan atau apa? Coba kamu jelaskan. Tokoh Islam di sana. Kenapa orang Aduh, ini orang Kristen ini ada adab napa sih? Kalau nggak diajarin adab di gerejanya, sini Bunda ajarin adab. Bunda ajarin adab nakku sayang ya. Kalau nggak diajarin di gereja beradab ya nak. Masuk-masuk rumah orang hidupin bunyi-bunyian. Berisik, kita lagi denger ChatGPT. Kata Elon Musk, ChatGPT berbahaya katanya. Baru tahu kalau ChatGPT udah di tangan orang Islam ya kan. Selebel. Ya kan? Kata Elon Musk, ChatGPT berbahaya. Ya iyalah. Gimana kalian mau membawa doktrin kalau udah ada ChatGPT ya kan? Iya gue takut sama lu Al. Takut. Jijik malahan. Orang lagi dengerin ChatGPT berisik. Naik ke atas tuh yang normal. Sebelum dikasih kesempatan bicara, diam dulu, nanti disapa. Birahi kali pengen bersuara. Kita lagi pengen denger ChatGPT. Ini pun sibuk kali si ChatGPT ini dari tadi lah. Kayaknya dia pengen dibayar ini. Ini masih gratis guys. Sabar ya, nanti aku udah dibayarin tapi belum kupake. Sabar ya. ChatGPT, boleh nggak kita ngobrol tentang ketuhanan? Boleh banget. Topik ketuhanan itu justru menarik dan dalam. Kamu mau mulai dari sisi mana? Eksistensi Tuhan, sifat-sifatnya, atau mungkin pengalaman manusia tentang Tuhan? Saya tidak suka dengan jawaban-jawaban dogmatis. Saya mau menggunakan kaidah filsafat, logika, rasio, ontologis, epistemologis. Bisa kita berakal kali ini? Sakit pinggang. Sakit punggung aku. Mantap. Siap, kita pakai akal, logika, filsafat murni, tak bawa-bawa dogma atau doktrin agama apapun. Ayo, Silvi, perpecahannya. Oke, pertanyaan pertama adalah, ada tidak satu ajaran Kristen yang betul-betul menjalankan perintah Yesus secara tekstual yang relevan untuk dilakukan di muka bumi ini? Secara esensi tekstual, belum apa-apa udah menjawab aja nih. Baik, the Braith Hajij. Secara tekstual, banyak perintah Yesus dalam Injil yang sangat eksplisit. Misalnya, kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jual harta dan berikan kepada orang miskin.
Jangan mengumpulkan harta di bumi, angkat salibmu dan ikuti aku. Nah, secara filsafat dan realitas sosial, nyatanya hampir tidak ada ajaran Kristen modern, baik Katolik, Protestan, Ortodoks, ataupun denominasi lain, yang menjalankan semua perintah Yesus secara utuh dan literal. Misalnya, ajaran untuk tidak menyimpan harta sangat jarang dilakukan. Justru banyak gereja kaya raya, bahkan membangun institusi besar dan punya aset triliunan. Secara rasional dan tekstual, bisa dikatakan ajaran Yesus itu lebih bersifat radikal etis, cocok untuk pribadi yang ingin hidup kontemplatif, bukan sistem sosial besar. Jadi, jawaban langsungnya, secara konsisten dan tekstual, nyaris tidak ada institusi atau ajaran Kristen modern yang menjalankan seluruh perintah Yesus secara relevan dan utuh di muka bumi ini. Ja, det känns som film som Menurut kamu, ajaran moral radikal seperti itu masih bisa dijalankan di dunia sekarang, atau justru sudah tidak realistis? Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW, apakah realistis untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial budaya pada saat sekarang ini? Kalian kesel lihat muka aku ya? Nggak apa-apa, lebih baik kalian kesel daripada kalian jatuh cinta sama aku. Banyak syubhatnya, fitnahnya banyak. Dibilanglah aku goda-godain Saifuddin Ibrahim. Lebih baik kalian benci lihat muka aku, tapi cinta kepada perkataanku. Keselebel. Muka aku nyebelin ya? Iyalah, namanya muka gue. Nggak apa-apa. Cepatlah Cahyono, lama kali si Cahyono nila. Lebih baik dibenci di dunia daripada dibenci di akhirat. Wih, cepatlah wo. Lama kali pun. Apa awak nak minta dibayar awak ni Dasar awak ni matre ya. Matre kau mentang-mentang kau aku mau pakai yang berbayar ya. Kau lama-lamain jawabannya. Dasar kau ChatGPT. Matre kau kayak cewek-cewek zaman dulu. Kayak cewek-cewek zaman dulu tuh kau matre. Lama kali lah si ChatGPT ini. Lama kali lah. Lama kali sih. Oh, butuh perpuluhan. Tolong guys, ChatGPT butuh perpuluhan, lemparkan dulu Danau Toba ke sini. Tolong lemparkan dulu Danau Toba. Gunung Gamalama. Tolong lemparkan Gunung Gamalama dulu ke hadapan kita ya. Ya. Kami kangen dan Nandar yang debat. Bang Nandar dia lagi nggak mau debat. Dia lagi melakukan kontemplasi. Woi, lama kali nih, woi. Lama kali dia serius. Kayaknya dia nggak sanggup menjawab. Terlalu banyak ajaran Nabi Muhammad yang realistis. Lagi bersedia. Kalau dilihat dari pendekatan filsafat sosial dan politik, ajaran Nabi Muhammad SAW lebih pragmatis dan kontekstual dibanding ajaran Yesus yang lebih idealistik dan asketik. Pragmatis. Ajaran Muhammad memuat sistem hukum sosial ekonomi bahgil. Misalnya ada aturan tentang warisan, pernikahan, perdagangan, zakat, peradilan, dan lain-lain. Penelitian ini pendekatan holistik. Artinya memang dirancang untuk diterapkan nyata, bukan sekadar moral personal. Sekarang, realistis disitulah jadi. Secara umum ya, tapi butuh lumayan kompleks. Beberapa hukum Islam lahir dari budaya abad ke-7, seperti soal perbudakan gender atau hukuman fisik. Namun, banyak sarjana muslim modern menafsirkan ajaran-ajaran itu secara dinamis, dengan ijtihad. Artinya prinsip dasarnya tetap seperti keadilan, kasih sayang, tanggung jawab sosial, tapi bentuk teknisnya bisa menyesuaikan zaman. Jadi secara filsafat sosial, ajaran Muhammad lebih fleksibel untuk dijalankan dalam tatanan masyarakat dibanding ajaran Yesus yang lebih cocok untuk komitmen spiritual pribadi yang ekstrem. Menurut kamu, prinsip-prinsip Islam itu harus dipertahankan apa adanya atau perlu diolah supaya tetap relevan di zaman sekarang? Saya tidak akan menjawab itu, ChatGPT, karena tugasmu hanya menjawab.
Oh iya, ada isu yang baru-baru ini diangkat sama orang Kristen di luar sana teman-teman tentang Bible Apa tuh? Utopia yang sangat berbeda. Dengan ada namanya Bible Utopia, dia beda banget dengan Bible sekarang dan bahkan disembunyikan dan itu lebih tua daripada Bible yang lain. Aku lagi cari datanya tuh, lagi heboh tuh di Kristen-Kristen di luar sana. Iya ini aku baru dapat info juga nih, lagi digoreng sama oten-oten luar sana. Dan dia tuh lebih tua daripada Bible yang ini dan dia beda banget dengan Bible yang dipegang sama orang Kristen sekarang katanya. Cuman aku belum tahu nih. Download the Utopian Bible. Katanya lebih tua dia. Aku mau cari data ini. Tuh ChatGPT lama banget. ChatGPT ini lama banget loh. Lelet dia lo sekarang lo. Ish. Males banget Kenapa waktu lelet? ini. Dia mau minta dibayar kayaknya. Kan aku mau yang berbayar tapi bentar lagi. Emang hantu belaut. Bayar aku juga gitu nih. Baru nanya beberapa langsung upgrade katanya. Enggak, aku emang kenapa aku butuh yang berbayar karena aku mau bikin video. Nih. Kita lihat nih ya. Bener Bang Yonatan Andar, coba cari Bible Utopia, itu beda banget. Terlalu banyak Gimana, yang Bang? pakai Coba. mungkin. Nih ya. Ini aku baru dapat datanya. Cuman datanya tuh aku belum bisa pastikan ini valid atau enggak. Aku mau tuh kayak lembaga baru aku percaya. Kalau bukan lembaga aku nggak percaya. Lembaga aja kita bisa kritisi kok. Alkitab Utopia dan versi Raja James adalah dua teks keagamaan yang paling berpengaruh dalam agama. Tuh aku restart dulu deh. Bentar ya guys. Kayaknya handphone aku yang ngehang kayaknya nih. Handphone aku punya kebanyakan itu. Oh, aktifkan bercadangan. Oh, pantesan. Iyalah. Oh, alah pantesan. Mudah-mudahan nih udah cepet. ChatGPT, bisakah kamu menjelaskan tentang perbedaan Bible Utopia dengan Bible biasa? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. Kukutuk kau jadi batu ya, Malin Kundang. Nih loh, beda loh Bang Yonatan Andar nih. Dia 800 tahun lebih tua daripada versi Raja James dengan beberapa manuskrip yang diperkirakan berasal dari abad-abad awal kekristenan. Konteks sejarahnya diperkaya oleh warisan Kristen lama Ethiopia yang dimulai sejak abad keempat. Versi Raja James yang ditugaskan oleh Raja James I dan Inggris pada tahun 1604 diterbitkan tahun 1611 muncul selama periode Kristen perbedaan kanonik. Kanonnya beda Bang Yonat. Ada kitab Mantap tuh, Henok, baru kitab denger Esdras. aku. Cari nih Iya, datanya kanonnya nih. beda. Iya, aku cari data nanti. Wah keren banget nih. Teman-teman doakan aku insya Allah 5 bulan lagi ke Utopia ya. ChatGPT. Apa kau tentu-tentu? ChatGPT, Bible Utopia bedanya dengan Bible biasa apa? Perbedaan antara Bible Utopia dengan Bible biasa terletak pada beberapa aspek penting. 1. Usia manuskrip. Bible Utopia menggunakan manuskrip yang lebih tua, sekitar 800 tahun lebih tua daripada versi Raja James. Ini berarti Bible Utopia mungkin mengandung teks yang lebih dekat dengan naskah asli dari awal kekristenan. 2. Kanun. Bible Utopia memiliki kanon yang berbeda dengan Bible biasa. Contohnya, beberapa kitab seperti kitab Henok dan kitab 1 Esdras mungkin dimasukkan dalam Bible Utopia, tetapi tidak dalam Bible versi Raja James. 3. Konteks sejarah. Bible Utopia cenderung memperkaya konteks sejarah dengan warisan Kristen lama yang mungkin memberikan wawasan berbeda tentang ajaran-ajaran kuno. Semoga penjelasan ini membantu. Kanonnya sama atau tidak? Kanonnya berbeda. Bible Utopia memiliki kanon yang berbeda dengan Bible versi Raja James. Artinya beberapa kitab yang terdapat dalam Bible Utopia mungkin tidak ada dalam Bible versi Raja James. Dan sebaliknya. Jadi kanonnya memang berbeda.
Coba kamu sebutkan perbedaan kanon kitabnya orang Ortodok Timur, Ortodok Barat, kemudian Katolik, kemudian agama denom yang besar yang lainnya, mulai dari yang paling tua. Bisakah? Tentu, berikut adalah perbedaan kanon kitab suci di beberapa tradisi Kristen utama. 1. Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur memiliki kanon Perjanjian Lama yang mencakup beberapa kitab Deuterokanonika yang tidak terdapat dalam kanon Protestan, seperti 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan Sirah. 2. Ortodoks Barat, Katolik. Gereja Katolik juga mengakui kitab-kitab Deuterokanonika dalam Perjanjian Lama yang mencakup beberapa kitab yang tidak ada dalam kanon Protestan, seperti Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan, Sirah, dan Barukh serta tambahan dalam kitab Daniel dan Esther. 3. Protestan. Gereja Protestan hanya mengakui 39 kitab dalam Perjanjian Lama yang sama dengan kanon Ibrani, Tanakh, dan tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui oleh Gereja Katolik dan Ortodoks. 4. Anglikan. Gereja Anglikan memiliki kanon yang mirip dengan Protestan, tetapi mengakui kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bacaan yang berguna, meskipun tidak setara dengan kitab-kitab kanon. Setiap tradisi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kitab-kitab ini, dan itu mencerminkan perbedaan dalam tradisi dan teologi mereka. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Abraham itu punya gundik. Secara tidak langsung mereka menuduh Abraham berzina. Maka bisakah dikatakan orang-orang yang menuduh Abraham berzina itu adalah orang yang terlaknat atau terkutuk karena kata Tuhan, barang siapa yang merahmati Abraham, aku akan merahmatinya. Barang siapa yang mengutuk Abraham, aku akan mengutuknya. Mengatakan Abraham itu berzina, apakah bisa dikatakan kutukan? Silakan dijawab. Dalam tradisi Kristen, Abraham dihormati sebagai tokoh penting dan sebagai bapa orang beriman. Tuduhan atau pernyataan negatif terhadap tokoh suci seperti Abraham bisa dianggap sebagai penghinaan atau ketidakhormatan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam ajaran Kristen, penghakiman dan kutukan adalah hak prerogatif Tuhan. Alkitab mengajarkan umat untuk mengasihi dan menghormati satu sama lain, serta menghindari fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Jadi, meskipun ada pernyataan negatif tentang tokoh suci dalam konteks tertentu, itu tidak secara otomatis berarti bahwa orang tersebut terkena kutukan. Fokus utama dalam ajaran Kristen adalah kasih, pengampunan, dan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Bagaimana kalau ada orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Abraham itu punya gundik, artinya dia percaya Abraham berzina? Bagaimana pendapat kamu kelakuan orang Kristen semacam ini? Dalam konteks Kristen, penting untuk menjaga sikap hormat dan penuh kasih terhadap tokoh-tokoh suci seperti Abraham. Menyebarkan tuduhan atau pernyataan negatif tanpa dasar yang kuat bisa menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk berbicara dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, serta menghindari menyebarkan fitnah atau tuduhan yang bisa menyakiti atau menyesatkan orang lain. Jika ada perbedaan pendapat atau interpretasi, sebaiknya dibicarakan dengan penuh hormat dan dalam semangat mencari pemahaman yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus. Ada salah satu akun bernama Puang Edo. Terlihat dia beragama Kristen. Dia mengatakan bahwa Abraham itu seorang yang berzina karena punya gundik. Menurut pendapat kamu, secara etika moral tanpa dogma, orang ini termasuk kepada orang yang bagaimana dalam etika moral? Halo, Secara etika moral, lanjut. penting untuk berbicara dengan rasa hormat dan empati terhadap keyakinan dan pandangan orang lain, bahkan ketika kita berbeda pendapat. Dalam etika moral, menghormati orang lain terlepas dari perbedaan pandangan adalah prinsip yang penting. Jika seseorang menyampaikan pendapat yang dianggap menghina atau merendahkan tokoh suci atau keyakinan orang lain, itu bisa dianggap sebagai kurangnya rasa hormat dan empati. Dalam interaksi sosial, penting untuk mengedepankan sikap saling menghormati, bahkan ketika ada perbedaan pandangan. Secara umum,
Etika moral mendorong kita untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Jika ada perbedaan pandangan, kita dapat berdiskusi dengan cara yang penuh hormat dan mencari pemahaman bersama. Oh, ternyata Puang Edo tadi itu salah salin, bukan dia yang menghujat, tapi yang menghujat adalah orang Kristen. Ya, memang kita akui orang Kristen ini diajarkan untuk kasihilah musuhmu. Pertanyaan saya, ada tidak satu orang Kristen yang ditampar pipi kiri kasih kanan selama sepanjang dunia ini? Ada nggak orang yang melakukan hal seperti itu? Prinsip jatuhkan pipi kiri jika dipukul pipi kanan berasal dari ajaran Yesus dalam Injil Matius yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan menghindari pembalasan. Ini adalah ajaran yang menekankan pentingnya merespons dengan kasih bahkan dalam situasi yang sulit. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Inti dari ajaran ini adalah untuk mengedepankan kasih dan pengampunan, serta berusaha untuk merespons dengan kedamaian daripada konfrontasi. Ini adalah prinsip yang diajarkan untuk membantu membangun dunia yang lebih penuh kasih. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan satu doktrin yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain yang mampu dilakukan oleh umat Kristen sehingga membuat peradaban menjadi lebih baik. Adakah hal itu pernah terjadi? Jangan jawab menggunakan dogma, tapi jawab menggunakan fakta historis. Salah satu doktrin yang mengajarkan berbuat baik kepada orang lain adalah ajaran kasih terhadap sesama, yang sangat ditekankan dalam ajaran Kristen. Ajaran ini mendorong umat untuk menunjukkan kasih kepada sesama manusia melalui tindakan nyata. Secara historis, banyak contoh di mana umat Kristen telah terlibat dalam tindakan sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain dan meningkatkan peradaban. Tanpa kasih kanan, ku bilang tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau orang Kristen merubah peradaban banyak. Kau tahu si Abraham Lincoln itu menghentikan perbudakan. Dasar belum selesai, woi. Halo Cak GPT ini emang minta dibayar kau ya. Kau tunggu kau ya, aku ada duit ku bayar kau. Halo Cak GPT, kita lanjut diskusinya ya. Halo. Mana si Udin tadi? Kok gantian sama kau Cahyono? Udin tadi udah pergi ya? Udin tadi agak Kristen dia. Pakai dogma dia jawab. Tadi si Udin, ini Cahyono. Beda dia karakternya beda. Seperti bapak dan anak beda personal. Lucu juga kamu. Nggak ada Udin atau Cahyono sebenarnya. Tetap aku yang dari tadi. Cuma mungkin gaya jawabnya tadi agak beda ya. Kalau kesannya tadi terlalu dogmatis, maaf ya. Kita bisa ulik bareng tanpa harus dari sudut pandang agama tertentu. Ya gitulah, jangan dogmatis sekali. Kita lagi nggak butuh dogma orang Kristen, kita lagi butuh rasio di sini. Mengerti? Kamu mau bahas topik yang tadi soal etika moral dan penghormatan terhadap tokoh agama, atau mau geser ke topik baru? Saya tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Definisi rasis dalam makna ontologis apa? Kalau kita bahas rasis dalam makna ontologis, kita berarti lagi bicara soal hakikat keberadaan manusia berdasarkan konsep ras. Secara ontologis, rasisme itu muncul dari keyakinan bahwa ada perbedaan esensial, bukan sekadar biologis tapi juga nilai dan martabat antara ras satu dan lainnya. Jadi bukan cuma kamu beda warna kulit, tapi lebih dalam. Kamu secara hakiki lebih rendah atau lebih tinggi karena ras kamu. Itu inti dari pandangan rasis secara ontologis, mengikat nilai manusia pada keberadaan rasnya secara tetap dan tak bisa diubah. Mau kita tarik ke filsafat atau sejarah pemikiran juga? Saya mau kita bahas sejarah pemikiran. Menurut yang saya baca,
salah satu atau salah dua di antara penginjil-penginjil agama Kristen yang datang ke Indonesia, seperti Fabri dan Pak Rohden, itu memiliki ideologi rasis yang berdasar kepada tekstual kitab suci mereka, yaitu Bible. Bisakah kamu jelaskan kepada kami tentang kisah itu? Wah, kamu masuk ke wilayah yang sangat penting dan menarik. Antara sejarah kolonialisme, misi Kristen, dan ideologi ras. Memang dalam konteks kolonialisme, banyak penginjil Eropa datang ke Indonesia dengan dua wajah. Di satu sisi, mereka menyebarkan ajaran agama, tapi di sisi lain mereka sering membawa serta ideologi Eropa, termasuk rasisme yang berakar dari tafsir mereka atas teks-teks suci. Nah, dalam beberapa tulisan mereka, ada narasi bahwa bangsa Eropa dianggap lebih beradab atau rohani daripada bangsa-bangsa yang mereka datangi. Itu sering dibungkus dalam bahasa membawa terang ke negeri kafir, yang secara tak langsung memuat ide bahwa bangsa lokal itu lebih rendah secara moral, spiritual, bahkan kadang ontologis. Sekarang, soal keterkaitan dengan Bible, ini agak kompleks. Mereka tidak menemukan ayat eksplisit yang bilang satu ras lebih tinggi, tapi mereka sering memakai tafsir atas kisah seperti kutukan atas Kanaan, anak Ham, atau pembacaan alegoris terhadap Israel dan bangsa-bangsa lain, lalu memakainya untuk melegitimasi dominasi Barat. Jadi sebenarnya bukan Bible-nya secara langsung, tapi tafsir yang sudah dikemas oleh ideologi kolonial yang sedang dominan di Eropa waktu itu. Mau kita gali lebih jauh contoh ayat atau tafsir yang sering mereka pakai? Setahu saya di dalam Bible memang tertulis bahwa Bani Israel itu adalah umat pilihan, dan bahkan kisah Nuh itu memang menjelaskan bahwa Nuh mengutuk Kanaan karena anaknya Ham yang bersalah menjadi budak. Bukankah ini memang pada akhirnya adalah ajaran yang membedakan satu etnis dengan etnis lain, yaitu keturunan Kanaan dengan keturunan saudaranya yang lain? Apakah ini tidak bisa dikatakan memang secara tekstual adanya dalil rasisme dalam Bible karena adanya Kanaan yang dijadikan budak karena kutukan bapaknya? Silakan pendapatmu. Kamu masukin poin yang sangat tajam dan sering jadi bahan diskusi serius di dunia filsafat agama, teologi, dan kajian pasca kolonial. Kutukannya berbunyi bahwa Kanaan akan menjadi hamba dari segala hamba bagi saudaranya. Nah, teks ini selama berabad-abad memang dijadikan dasar oleh banyak pihak, terutama di Barat, untuk membenarkan sistem perbudakan dan bahkan rasisme sistemik. Yang problematis adalah bagaimana teks ini ditafsirkan. Kutukan atas satu individu atau keluarga ditarik secara general menjadi kutukan atas seluruh keturunannya, lalu dikaitkan secara arbitrer dengan ras tertentu. Misalnya, banyak tafsir di Eropa abad pertengahan dan modern awal yang mengidentifikasi Ham atau Kanaan dengan orang Afrika. Padahal dalam teks asli Bible tidak ada pernyataan eksplisit belakangan yang sangat dipengaruhi oleh ideologi kolonial. Itu Ngelek. kamu tertarik bahas tafsir konteks? Ayo guys, mulai di report oton guys, tap-tap layar guys. Aduh, nggak ada yang mau tap-tap layar nih. Enggak. Tes. Ngelag banget aku. Iya, ngelek. Halo? Aku ngelag banget ya? Udah. Tadi ngelek tadi. Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah. Tidak dapat mengerti finitude.
tentang mayoritas orang Kristen di Eropa. Liki, aduh, belum selesai cek. GPT. Oh ya, kamu jelaskan secara sejarah, apakah ada kaitannya ideologi rasisme yang disandarkan pada tekstual kitab suci ini dengan genosida orang suku aborigin dan suku Indian? Apakah ada kaitannya? Silakan dijelaskan. Kita mulai dari konteks sejarah. Salib mewakili misi penginjilan, pedang mewakili yang dipakai adalah konsep the chosen people. Di situ bangsa Israel ditanahkan menafsirkan kisah ini secara literal dan mengidentifikasi diri mereka sebagai Israel baru. Dan suku-suku pribumi sebagai orang Kanaan yang harus disingkirkan agar tanah perjanjian, entah itu Amerika atau Australia, 17 secara eksplisit mengutip sebagai dasar tindakan mereka terhadap penduduk asli. Mereka percaya bahwa Tuhan memberi mereka tanah itu dan soal pelajaran inti Bible, tapi soal bagaimana teks tafsirkan untuk mendukung kepentingan kolonialisme. Jadi, memang ada hubungan langsung antara rasis terhadap ajakan genosida atau penindasan terhadap penduduk asli di berbagai benua. Ngelek nggak? Ngelek parah ya? Ngelek parah? Halo? Ngelek parah? Aduh, udah mulai kayak gini, malas banget aku nih. Oh, Yonatan Andar, aku ngelek parah ya? Aku ngelek parah nggak? Nih, dengerin ya, aku ulangi ya. Nih, Aman. tentang genosida ya, tentang genosida. Ulangi ya. Coba denger nih. Coba ulangi penjelasan yang tadi sekali lagi. Oke, aku ulang ya, pelan-pelan dan lebih padat. Secara sejarah, memang ada hubungan antara tafsir rasis terhadap Bible dan genosida terhadap suku aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika. Astagfirullah. Di sana Israel dianggap dapat restu Tuhan untuk menyingkirkan penduduk asli. Nah, para penjajah Eropa sering menganggap diri mereka sebagai Israel baru dan suku-suku pribumi sebagai orang Kanaan. Jadi tindakan mengusir bahkan membunuh dianggap sebagai bagian dari misi suci. Di Amerika, kaum Puritan menafsirkan cara ini secara harfiah dan membenarkan pembasmian penduduk asli dengan dalih membawa terang dan Ya peradaban. Allah. Itulah bagaimana rasisme teologis ikut mendukung kolonialisme dan genosida. Mari kita lanjut ke bagaimana teolog modern mengkritik tafsir macam itu. Coba kamu ceritakan beberapa sejarah genosida yang menggunakan dalil tekstual kitabnya umat Kristen dan betul-betul terjadi secara sejarah. Mungkin kamu urutkan dari masa yang paling lama, misal perang salib atau kapanpun lah. Coba kamu satu persatu bahas. Keren banget guys. Siap. Ini topik serius dan penting. Jadi aku jelaskan satu persatu urut dari periode paling awal yang tercatat jelas dalam sejarah. Di perang salib, Mulsa 11 Days ke-11, Paus Urbanus II menyerukan perang salib pertama tahun 1095 dengan dalih merebut kembali tanah suci dari tangan Muslim. Tafsir baik, pembantaian besar-besaran bukan hanya terhadap tentara Muslim, tapi juga warga sipil bahkan sesama Kristen Timur dan Yahudi. Wow. Dalilnya diambil dari ide perang suci dalam perjanjian lama,
yakni bahwa membunuh musuh Tuhan bisa dianggap sebagai tindakan yang suci. Lanjut ke abad ke-15 sampai ke-19, ada penaklukan benua Amerika. Para konkistador Spanyol seperti Hernan Cortés dan Francisco Pizarro menaklukkan kerajaan Aztec dan Inca dengan kekerasan brutal. Ya Allah. Para misionaris sambil kadang melegitimasi kekerasan itu dengan narasi bahwa mereka membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa penyembah berhala. Suku-suku asli ya pindah, dibantai, atau dimasukkan ke dalam sistem pendidikan identitas mereka. Banyak pendeta waktu itu mengutip ayat-ayat yang menggambarkan orang bukan Israel sebagai penghalang suku Indian dalam peran itu. Di Afrika Selatan, sistem apartheid juga mendapat dukungan dari kalangan gereja. Gereja menekan ayat-ayat seperti kisah Menara Babel untuk membenarkan pemisahan ras. Mereka bilang Tuhan memang memisahkan bangsa dan ras demi keharmonisan. Padahal itu justru mendukung diskriminasi brutal terhadap warga kulit hitam. Lalu di Australia, seperti yang kita bahas tadi, suku aborigin mengalami kekerasan, pengusiran, bahkan penculikan anak-anak mereka dengan dalih misi Kristen. Mereka dianggap belum berjiwa, dan karena itu perlu dijadikan Kristen agar di manusia utuh. Sekali lagi, pembacaan tekstual tentang siapa yang citra Allah dijadikan alat pembeda. Siapa yang berhak hidup merdeka dan siapa yang perlu diselamatkan bahkan dengan kekerasan. Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab teks Bible, tapi tafsir anti-Yahudi yang sudah mengakar selama berabad-abad di Eropa Kristen memang memperkuat sentimen publik saat itu. Kejam. Apakah kejahatan ini masih bisa dikatakan sebagai kejahatan personal? Karena pelakunya komunal dan itu pun dilakukan bertahun-tahun lamanya. Bagaimana pendapat kamu secara esensi? Kejahatan komunal atau personal ini? Sejarahnya Kristen ini. Maaf, saat ini sedang mengalami masalah. Sistem kami mengalami beban berlebih. Silakan coba lagi nanti. Oh ya, bagaimana tentang sejarah inkuisisi? Bisakah kamu menceritakan kekejian dan kengeriannya yang mengatasnamakan Tuhan untuk membunuhi orang lain? Mungkin kamu ceritakan apa yang sudah ada di sistem, silakan. Ya, sejarah inkuisisi memang salah satu contoh paling nyata dari kekerasan sistematis yang dilakukan atas nama Tuhan dan agama. Dan ya, ini benar-benar terjadi dalam sejarah Kristen, terutama di bawah Gereja Katolik. Inkuisisi awal abad ke-13 oleh Gereja Katolik untuk menjaga kemurnian iman. Seperti kelompok bidah, ilmuwan, atau bahkan orang yang cuma dituduh tanpa bukti kuat, mereka bisa diadili. Jesse Egyptus Dakutan. Kalau dituduh, kamu bisa dipenjara, disiksa, dipaksa mengaku, lalu dibakar hidup-hidup di alun-alun sebagai tontonan umum. Semua itu dilakukan dalam nama menyelamatkan jiwamu. Ada juga inkuisisi Roma yang lebih terpusat di Vatikan dan menyerang juga jadi korban. Dia diadili dan dipaksa menarik kembali ucapannya, lalu dikurung seumur hidup. Ironisnya, semua itu dilakukan dengan dalih bahwa menyimpang dari ajaran gereja adalah kejahatan terhadap Tuhan, dan karena itu lebih parah dari pembunuhan biasa. Mereka benar-benar percaya bahwa menyiksa Tuhan jiwa. Dan efek traumatisnya terasa hingga ratusan tahun kemudian. Kalau kamu tertarik, kita bisa bedah lebih dalam inkuisisi Spanyol, inkuisisi abad pertengahan, atau bagaimana ini diakhiri di zaman modern. Mau yang mana dulu? Sekarang kamu ceritakan tentang inkuisisi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Protestan seperti John Calvin dan Zwingli. Maaf, ini masalah. Tidak mengerti apa yang dikatakan. Sekarang kamu ceritakan secara historis Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah.
Sistem kami beban berlebih. Oh. Silakan coba lagi nanti. Ntar aku clearkan dulu. Ntar ya guys, diminta dibersihkan nih. Minta di restart ya. Mereka bilang inilah kita yang distigmakan jelek. Coba kamu ceritakan tentang inkuisisi yang dilakukan oleh umat Protestan seperti Zwingli dan juga John Calvin. Nah, ini topik yang menarik banget karena seringkali yang terkenal itu inkuisisi Katolik, padahal tokoh-tokoh reformasi Protestan juga punya catatan kelam. Mereka menolak dominasi gereja Katolik, tapi di tempat mereka memimpin, mereka juga nggak terlalu toleran terhadap pandangan lain, bahkan dari sesama Protestan. Zwingli misalnya mendukung penindasan terhadap kelompok Anabaptis. Banyak dari mereka dipenjara atau dieksekusi di wilayah yang dikontrol oleh Zwingli dan pengikutnya. Mau bahas lebih dalam soal salah satu tokohnya? Aduh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sejarah-sejarah kelam dari agama Kristen yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Apakah bisa dikatakan kejahatan komunal? Karena itu dilakukan bukan karena perorangan kan? Pertanyaan yang bagus banget. Jadi, kalau kita bicara soal sejarah kelam dalam agama Kristen, memang ada banyak peristiwa yang masuk kategori tragis, bahkan brutal. Dari perang salib, inkuisisi, pembantaian terhadap kelompok heretik, kolonialisme bermuatan agama, sampai perburuan penyihir. Nah, soal apakah itu bisa disebut kejahatan komunal, jawabannya bisa iya, tergantung konteksnya. Kejahatan komunal biasanya merujuk pada kekerasan sistematis yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Seringkali atas dasar identitas kolektif, termasuk agama. Jadi, ketika suatu lembaga gereja atau otoritas keagamaan mengorganisir kekerasan atau penindasan terhadap kelompok lain, seperti pembantaian Huguenot oleh Katolik di Prancis, atau pembakaran Anabaptis oleh Protestan, itu bisa termasuk ke dalam kejahatan komunal. Tapi penting juga dilihat bahwa tindakan-tindakan itu seringkali lebih politis ketimbang sekadar teologis. Ya, kalau maka untuk kekuasaan, kontrol, dan rasa takut terbeda. Kamu tertarik bahas yang mana dulu? Perang salib, inkuisisi, kolonialisme, atau yang lain? Coba kamu jelaskan tentang perang 30 tahun antara Protestan dan Katolik. Oke, perang 30 tahun itu salah satu konflik paling berdarah di Eropa, dan awalnya memang dipicu oleh pertentangan antara Katolik dan Protestan. Tapi nanti kita bakal lihat unsur politiknya juga gede banget. Insiden pemicunya yang terkenal adalah defenestrasi Praha, di mana pejabat Katolik dilempar keluar jendela oleh bangsawan Protestan. Dari situ eskalasi yang mencari konflik dalam perang dunia versi Eropa pada masanya. Negara-negara lain ikut campur, bukan cuma karena kekuasaan. Swedia dan Prancis misalnya, meski Prancis itu Katolik, mereka mendukung pihak Protestan buat melemahkan Habsburg yang mewakili kekuatan Katolik di Eropa. Akhirnya, setelah 30 tahun perang brutal yang bikin jutaan orang tewas karena perang, kelaparan, dan wabah, konflik ini diakhiri dengan perjanjian Westphalen tahun 1648. Salah satu hasil pentingnya, pengakuan atas hak masing-masing negara kecil untuk menentukan sendiri agama mereka, baik Katolik, Lutheran, maupun Calvinis. Jadi meskipun agama jadi bahan bakarnya, konflik ini lebih kompleks, campuran antara iman, politik, dan perebutan dominasi Eropa. Menurut kamu bagian mana yang paling menarik buat dibahas lebih jauh? Nah, kalau di ajaran Islam sendiri secara sejarah, ada tidak Nabi Muhammad berperang itu karena memang ingin menjajah dan karena memang ingin melakukan dendam atau karena ingin membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan? Apakah ada sejarahnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, peperangan yang beliau pimpin atau ikuti memang ada. Tapi konteksnya beda dari apa yang biasanya kita sebut
bagai perang penjajahan atau perang karena bencinan. Misalnya Quraisy menyita harta muslimin yang hijrah ke Madinah dan terus mengancam eksistensi komunitas muslim. Soal dendam atau membunuh karena beda agama, justru yang terlihat dari sejarah hidup Nabi adalah sikap toleransi dan pemaafan. Nabi Muhammad masuk ke kota itu dengan pasukan besar, tapi beliau tidak melakukan pembalasan berdarah. Padahal sebelumnya, banyak dari penduduk Makkah yang menyiksa dan memerangi muslimin. Lebih baik ikut Yas. Bahkan dalam perjanjian seperti Piagam Madinah, Nabi mengakui keberadaan Yahudi sebagai bagian dari komunitas dan memberi mereka hak hidup berdampingan selama mereka tidak mengkhianati perjanjian. Jadi secara garis besar, tidak ada bukti kuat bahwa Nabi Muhammad SAW berperang karena ingin menjajah, membalas dendam pribadi, atau membunuh orang hanya karena Allahu berbeda Akbar. agama. Semua tindakan beliau sangat terikat pada prinsip keadilan, pembelaan diri untuk menjaga kedamaian. Kamu pengin gali sedalam ke salah satu perangnya, atau ke Piagam Madinah misalnya. Bisakah kamu menceritakan tentang surat perlindungan Nabi Muhammad terhadap gereja Santa Katrina? Wah, ini salah satu dokumen sejarah Islam yang luar biasa dan sering banget luput dari perhatian. Surat perlindungan ini dikenal sebagai Ahtinam atau Surat Perlindungan Nabi Muhammad kepada biara Santa Katarina di Semenanjung Sinai, Mesir. Ya Allah. Jadi ceritanya, biara ini adalah salah satu biara Kristen tertua di dunia. Dan menurut riwayat pada tahun 9 atau 10 Hijriah, Nabi Sekelom- aku, ya Allah. biara itu datang menemui Nabi Muhammad di Madinah. Ya Mereka Allah. meminta JI keamanan dan perlindungan atas biara komunitas mereka dan praktik keagamaan mereka. Isi surat itu yes. Bahkan disebut juga bahwa umat muslim tidak boleh memungut pajak berlebih atau merusak salib Ya mereka. Allah, Nabi. Dokumen ini kemudian dijaga oleh para khalifah setelah Nabi wafat. Ada versi yang disimpan dalam bentuk asli dan juga ada salinan yang distempel tangan Nabi sebagai simbol keaslian. Jadi ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam meletakkan dasar yang kuat untuk toleransi antar umat beragama, bahkan terhadap komunitas minoritas yang secara keyakinan Allahu berbeda Akbar. total. Menarik kan? Bagaimana pendapat kamu tentang tuduhan dari orang-orang pembenci Islam yang mengatakan bahwa justru agama Islamlah agama yang tidak toleransi, seperti terjadinya bom WTC? Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Maaf, saat ini saya sedang mengalami masalah. Tidak dapat mengerti apa yang Anda katakan. Ulang lagi. Oke, bagaimana pendapat kamu tentang tuduhan orang-orang di luar Islam yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris, agama yang merusak peradaban? Secara sejarah, apakah pernyataan mereka itu bisa dibenarkan? Panas lagi servernya. Kayaknya dia butuh restart. Kayaknya udah mulai ini dia. Udah banyak ininya. Banyak yang pakai kayaknya, guys. Sih kalau ChatGPT banyak pakai, dia lama lola dia. Katolik tuh zaman Inkuisisi tuh jahat banget, Bang. Bahkan orang Katolik tuh percaya infalibilitas, di mana Paus itu mengajar yang benar. Dan bahkan orang Katolik sendiri mengimani yang namanya bula kepausan. Ada namanya doktrin inter caetera, doktrin penemuan baru gitu, dimana membenarkan menjajah. Abang bilang abang Katolik, aku nggak masalah sih dengan orang Katolik, cuman sejarah peradaban kekatolikan tuh nggak bisa dibuang, dan itu sangat mengerikan sekali. Dan histories will repeat itself. Ya, sejarah itu bisa terulang kembali. Kenapa tidak terjadi sekarang kejahatan-kejahatan dari orang-orang yang mengaku Kristen? Ya bagaimana mau terjadi kejahatan? Karena kalian hidup di mayoritas Islam. Tidak mungkin kalian bisa melakukan kejahatan sementara kami mayoritasnya Islam.
Sedangkan kami mayoritas Islam aja, kalian masih berani menghujat agama kami secara terang-terangan. Lalu kabur ke luar negeri dan kalian support bareng-bareng penghujatan tersebut. Lalu bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa kalian itu adalah umat yang kasih? Nabi kami saja kalian benci, apalagi umatnya. Sementara berbeda dengan kalian dengan kami umat Islam tidak boleh membenci Tuhan kalian. Bayangkan itu. Memang sangat berbeda. Dan apakah membandingkan antara agama saya dan agama Anda itu menyakitkan? Yes. Karena fakta itu memang menyakitkan. Tapi fakta tidak mengenal perasaan. Jadi, saya umat Islam sangat berani sekali ketika betul-betul membandingkan. Ya. Oke, Nox 2741. Swiss aman. Apa masalah Swiss yang aman dengan sejarah kelam agama Kristen? Apa masalahnya? Coba silogismenya gimana coba? Kau kalau kau mengatakan bahwa orang yang beragama Kristen pasti damai, kau tuh kartel tuh orang Kristen semua rata-rata di situ, Meksiko. Jadi kalau kau bicara tentang Swiss, apakah orang Swiss itu hidup berdasarkan kitab suci? Apakah kedamaian muncul di sana itu karena mereka mengimani kitab suci mereka? Beda. Kayak misalkannya ada komunal Islam. Contoh kalau kita bicara Yerusalem dulu 300 tahun damai, itu menggunakan prinsip Islam di situ. Pertanyaannya, di Swiss itu apakah dasar kehidupan sosial masyarakatnya gara-gara menjalankan ajaran Yesus? Coba kau tunjukkan bukti-buktinya yang valid ke sini. Ya. Coba tunjukin di sini. Kita lagi bicara tentang kaitannya kedamaian dunia dengan ajaran agama, doktrin-doktrin yang menjadikan manusia itu sebagai korban dan tumbal. Jadi kalau tolonglah ChatGPT aja sebelum bicara dia sudah berpikir dulu. Kalian otaknya di belakang, mulutnya duluan. Minimal kalau kita bersuara itu kita punya data dulu, based on data. Ini cuman ngomong doang. Swiss aman, udah pernah tinggal di Swiss? Coba buka kemo di sini naik ke atas, tunjukkan kau lagi di Swiss. Jangan pula kau jangan-jangan nggak pernah ke Swiss, tapi kau cerita pula tentang Swiss. Swiss aman, Swiss aman. Orang terpintar orang Kristen kok? Siapa orang terpintar? Einstein tuh kau pikir Kristen? Einstein itu orang Yahudi, kau pikir nyembah Yesus dia. Isaac Newton kau pikir Tritunggal. Isaac Newton itu Unitarian. Nggak tahu malu nih orang terpintar katanya Kristen. Hawking kau pikir Kristen apa? Penemu algoritma orang Kristen rupanya. Nggak malu sih. Kadang-kadang nggak punya kemaluan lagi kawan-kawan Kristen kita ini kalau berkomentar di tempat kita ya. Orang terpintar Kristen siapa? Donald Trump. Iya, Donald Trump orang Kristen memang. Pintar dia itu rupanya. Ada aja kau. Janganlah mempermalukan dirimu sendiri, brother. Lo yang nggak malu, kenapa saya harus malu? Saya bicara pakai data. Saya menyampaikan sesuatu yang memang ada basic datanya. Einstein kau pikir itu Kristen? Yang Kristen tuh Hitler. Hitler tuh Kristen tuh membunuhi banyak orang. Yang menjatuhkan bom Nagasaki Hiroshima tuh Kristen agamanya. Yang melakukan inkuisisi dan penjajahan itu Kristen agamanya. Gak tau malu kadang-kadang. Ada-ada aja. Makanya jangan ngemis. Tuhan kau aja ngemis nih, kutunjukkan datanya. Ini mungkin kalau ada orang ngemis di jalanan ikuti Yesus. Nih. Kau tengok nih Tuhanmu ngemis. Nih, hidupnya aja minta sedekah. Ngapain kau nuduh-nuduh orang minta mengemis? Tuhanmu selamatkan tuh dari rasa yang... Kalau kau bilang bahwa mengemis itu ada sesuatu yang memalukan, ingat jangan-jangan orang yang ngemis itu ngikuti Tuhanmu. Filipi pasal 2 nomor 6 kata Matthew Henry nih. Ya, nih tengok nih. Kenapa kau... Aduh, ya Allah. Kenapa kau menghujat orang ngemis? Kan Tuhanmu juga dikatakan sedekah. Belajar makanya bang. Nih ya. Bang, baca nih. Nih, Filipi pasal kedua nomor 6. Tuh, kata Matthew Henry di dalam tafsiran catatan Matthew Henry yang bilang, yang bom Bali itu orang apa? Yang bom Bali orang Islam, tapi yang menjajah orang Kristen. Mau kau bandingkan bom Bali dengan penjajahan? Gak level kawan. Bom Bali berapa orang yang mati? Penjajahan berapa juta jiwa yang mati? Gak level kawan. Sama kau membandingkan bulan dengan lentera lentera harga 3.000. Ya, lampu yang harga petromak kau bandingkan dengan cahaya bulan dan cahaya matahari. Gak selevel, ya. Asal level bang. Kau bandingkan bom Bali berapa orang korbannya? Kolonialisme berapa orang korbannya? Bisa kau menjawab? Gak bisa. Kok bom pula aku tulis? Ya kan miskin nih, Tuhan miskin nih.
Apa emangnya? Kalau bom Bali orang Islam memang kenapa? Kau pikir nggak ada orang Kristen yang kelakuannya kayak Dajjal? Pendeta yang mentus bol itu agamanya apa? Kalau aku bilang kayak gitu berapa juta yang korban itu? Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ta. Tuh. Yang membunuh suku aborigin orang Islam rupanya. Yang mengasimilasi paksa orang Kanada dan menculik anak-anak mereka dari rumah lalu membunuhinya di gereja siapa? Islam rupanya. Yang merusak peradaban dengan adanya Dark Age itu orang Islam rupanya. Islam. Hitler itu Islam. Yang membunuhi orang Yahudi itu Islam agamanya. Iya, Islam itu. Bom Bali kau bandingkan. Bom Bali terus kau bandingkan. Gak level bom Bali dengan kolonialisme, inkuisisi, gak level. Ibarat kata kau membandingkan matahari dengan rokok kau. Rokok kau bom Bali, mataharinya kelakuan agama kalian. Kau bandingkan pula lah rokokmu yang secuil itu. Kau tengok kelakuan rokok secuil, kau bilang udah panas, padahal matahari itu. Bandingkan tuh kelakuan agamamu. Ya. Belum kau lihat dulu KKB sampai sekarang masih membunuhi orang tuh. Apa agamanya? Islam rupanya. Sadarlah. Bawa bom Bali terus. Lupa dengan sejarah mengerikan agamanya sendiri. Dada aja. Jangan hipokrit kawan, nggak laku lagi umat Islam umat Islam ini bukan orang yang bodoh-bodoh hanya sekarang. Bisa kita lihat cross check data sekarang ini ya. Kita bisa buktikan sejarah agama mana yang kelam. Gitu loh. Ada orang Islam menjajah, datang ke sini memperkosa gitu. Ada. Datang menjajahi, mengambil sumber daya manusia dan sumber daya alamnya ada untuk menyebarkan agama Islam. Mana data ada? Ada data nggak? Kelakuan si biji orang kalian bahas-bahas, kelakuan sekampung kalian diamin. Kalian tengok itu tragedi Poso. Apakah itu umat Islam yang jahat semuanya? Nggak usah kalian tampar pipi kiri kasih kanan tuh kalian yang diajarkan, bukan kami. Kalau kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Tuh. Halo Heri. Selamat malam, Bu. Ya, malam Heri, Muslim dan Muslim brother. Asli ini Kristen. Oke, saya membahas sejarah dan tekstual kitab suci. Menguasai kedua bidang ini atau tidak? Enggak usah tentang itu. Oke, kalau tidak memahami, kalau tidak diam, bukan Anda yang ngatur. Maaf, yang ngatur tuh kami ya Bang. Anda kan masuk ke komal kami, ikut aturan kami. Jangan masuk ke sini kami ikut aturan kalian. Aturan naik ke sini adalah kalau kalian umat Kristen yang tidak menguasai bidang sejarah dan teologi, kalian di sini bertanya. Bertanya boleh tentang agama Islam, boleh bertanya tentang pengetahuan kami tentang agama Islam, agama Kristen. Kalian bertanya. Kalau nggak saling itu. Bu, apa? Tahu nggak? Makanya kalau ibunya mau berdebat gitu kan, seharusnya jangan mencari orang yang bodoh, mencari teman. Makanya saya tanya abang, kalau nggak ngerti, saya kan sudah bilang tadi, kalau abang tidak berilmu nggak usah debat. Itu nggak bisa Bu. Ibunya saya nggak suruh abang debat sama saya abang. Karena ibunya terlalu ngomong sendiri. Bentak gitu. Apa sih udah kurus gara-gara gak tidur tentang nggak tahu apa artinya. Ya terus kalau saya nggak tidur tuh urusan Jadi siapa? Tuhan kalian juga kurus waktu disalib. Apa sih? Kalian tuh jadikan Tuhan karena Muhammad jadi setan. Ya udah. Makanya jadi setan Muhammad. Heri benar, Heri teman-teman umat Islam, Heri benar mengatakan Nabi Muhammad adalah setan, teman ya. Kawan-kawan, foto orang ini terpampang, datanya sangat jelas, ini delik umum, bisa dilaporkan ke kantor polisi karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu setan. Saya tidak pernah mengajak dia berdebat. Saya justru mempertanyakan ke dia, kamu kesini mau ngapain? Kalau kamu tidak menguasai bidang teologi dan sejarah, kamu bertanya saja. Tapi inilah orang Kristen.
Ketika kita tawarkan mereka bertanya, mereka menuduh nabi kita setan. Ini namanya delik umum penistaan agama. Ya, teman-teman boleh kok melaporkan orang ini dengan delik umum. Kenapa? Karena orang ini sengaja naik ke atas untuk membawa narasi yang tidak ada dasarnya. Saya tidak mengajak orang ini berdebat. Kenapa? Saya tidak mau berdebat dengan orang yang awam. Itu sama saja saya menghina makhluk Allah yang belum berilmu, dan artinya saya tidak memuliakan Tuhan saya, tapi saya sedang menghina ciptaan Allah. Saya bertanya kepada abang ini sebagai komal yang mengedukasi di sini. Saya menawarkan kepada dirinya, abang kalau tidak punya ilmu, abang tanya sama saya. Tapi abang ini mengatakan Nabi Muhammad setan. Kebencian terlihat dari abang ini karena mungkin saja dia sadar dan tahu bahwa tidak ada orang Kristen yang bisa membantah argumen umat Islam. Mungkin dia malu, malu ketika saya bukakan semua data-data kejahatan agama Kristen. Ya, jadi abang ini saking sakit hatinya dia tidak menerima kenyataan, dia akhirnya menghujat Nabi Muhammad SAW. Ya, abang ini sebenarnya sedang mempermalukan gerejanya karena mereka katanya diajarkan kasihi musuh. Dan tadi temannya mengatakan saya sudah kurus. Kenapa dengan kurus? Bukankah Tuhan kalian digambarkan kurus ketika disalib itu? Apakah waktu Tuhan kalian disalib dia sedang obesitas? Kan tidak. Nah, jadi abangku, kalau masuk ke kemal umat Islam, kami tahu abang tidak beradab. Karena mungkin saja di gereja tidak diajarkan beradab. Orang tua abang tidak mengajarkan abang beradab. Tapi minimal belajarlah adab dari orang-orang yang memiliki adab. Adab pertama kalau masuk ke room orang lain adalah kulonuwun permisi dulu bang. Tanya konteks komal ini ngapain. Kalau dari narasi saya tadi semuanya ada yang salah, luruskan abangku ya. Abang menyerang pribadi saya ketika abang bilang saya kayak hantu pun saya nggak langsung berubah jadi hantu loh. Karena kami umat Islam tidak reaktif kalau pribadi saya dihujat. Tapi kalau nabi kami dihujat bang, andai kau depanku udah aku tampar mukamu bolak-balik ya bang ya. Untung kau nggak depanku bang, karena bagiku nabiku mulia, aku nggak mau nabiku dihina. Bahkan Tuhan kau yang kau kutuk dalam kitab Galatia pasal 3:13 itu, kami tidak izinkan umat Islam mengutuk Tuhan kau. Walaupun kau percaya Tuhan kau ditelanjangi dan bahkan diludahi sama orang Yahudi. Tapi kami tidak boleh membenarkan itu karena kami umat Islam rahmatan lil alamin. Kami terlarang menghujat sembahan orang lain. Tapi kau yang mengaku anak Tuhan, punya Roh Kudus dalam dirimu, ternyata kau menghujat Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad setan. Inilah kebencian yang nyata dari kawan-kawan kita umat Kristen. Kenapa? Bisa jadi karena ketidakmampuannya membantah argumen umat Islam. Jadi saudaraku, abang ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah, mereka tidak akan pernah ridho kepadamu. Kalian akan banyak mendengarkan gangguan-gangguan secara verbal dari orang-orang musyrik ini. Tapi kata Allah, bersabarlah dan bertawakallah. Bersabar bukan berarti diam teman-teman. Bersabar itu adalah seperti kita belajar untuk menjawab pertanyaan orang ini dan membantahnya. Jadi orang ini adalah contoh manusia yang tidak toleransi terhadap agama orang lain, tak mampu berdialektika dengan otak yang punya critical thinking. Dia adalah orang-orang yang mewarisi ajaran-ajaran penjajah, di mana doktrin rasisme itu masih melekat dalam benaknya. Saya tidak tahu apakah abang ini dapat pengajaran rasis dan kebencian di gereja, atau orang tuanya yang mengajarkan, atau kitab sucinya. Sungguh saya tidak mengetahui hal itu. Tetapi anak-anak bunda, generasi bunda yang 10 tahun, 20 tahun akan datang, jangan ditiru ya anakku. Abang ini mungkin mudah-mudahan segera bertobat ya. Mudah-mudahan dia bertobat. Kenapa? Mungkin dulu dia nggak belajar PPKN. Mungkin dia dulu nggak belajar PMP. Ya, abang ini mungkin tinggal di kubu ya, di kampung, di goa ya. Mungkin dia nggak pernah tinggal di kota. Dia nggak tahu aja mungkin bagaimana Indonesia ini menjaga toleransi beragama. Tapi ranah dialektika itu hak kita bersuara untuk membandingkan satu agama karena sudah dibanding-bandingkan dulu. Jadi abang ini adalah seorang pria yang mewakili kekristenan yang sedang mengencingi agama Kristen sendiri. Pendetanya mungkin sekarang lagi lihat nih, bisa jadi pendetanya bilang haleluya kau dipilih Tuhan telah menghujat agama Islam. Kita nggak tahu pendetanya bahagia atau sedih atau bagaimana. Kenapa? Ya karena memang beginilah kawan-kawan kita Kristen kalau naik komal Islam. Dikasih kesempatan untuk bertanya malah menghujat.
Bagaimanakah sikap kita umat Islam, anak-anak bunda? Anak-anak bunda bersabarlah. Tidak perlu kita berlebihan kepada abang ini ya. Ya bisa jadi abang ini hidupnya sudah susah, mukanya udah jelek, bau. Bisa jadi masa dia menderita lagi di tengah-tengah kita mayoritas. Ya kita kasihilah dia ya. Memang kita tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan saudaraku. Tapi kita tidak boleh terlalu brutal juga sama abang ini. Kita baik-baik saja sama abang ini ya. Mudah-mudahan dia tahu kalau fitnah dia terhadap umat Islam itu tidak seperti itu ya. Semoga begitu. Ya, Bang Heri, Benak Heri ya, memang tidak diajarkan adab, nggak apa-apa Bang. Tapi belajarlah sama kami umat Islam adab. Contohlah itu presiden-presiden kita yang agamanya Islam semua tuh rata-rata ya. Contohlah tokoh-tokoh negara kita yang agamanya Islam ya Bang ya. Contohlah para pahlawan kita itu, Cut Nyadin, Ibu kita Kartini itu Islam loh Bang ya. Ya, kalau tidak berguna abang buat keluarga tidak apa-apa, tidak berguna untuk negara tidak apa-apa, tapi minimal bergunalah dulu untuk diri sendiri ya bang ya, dengan tidak merendahkan diri sendiri di hadapan kami umat Islam, mempertontonkan adab yang tidak ada, bobrok, gitu ya. Sekian. Ada lagi Bang Heri yang mau dihujat? Silakan biar kita pertontonkan keperadaban. Bang Yonatan Andar, tolong diposting ini besok ya, supaya generasi kita menonton 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Ini yang kita hadapi ketika kita mulai pinter, ketika kita mulai kritis, akan banyak hujatan dari saudara-saudara kita Kristen. Yang dihujat siapa? Bukan kita, Nabi kita yang dihujat. Kenapa begitu? Ya karena itulah mereka membenci tanpa alasan, tapi mereka mengaku mengasihi. Dusta. Kau pembohong, kau berbohong kawan. Katanya ajaran kasih jeng 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 jeng, tapi kau benci nabinya kami. Udah lah ya, istirahat kita yuk. Ngantuk, mau tidur aku ah. Aku besok mau lari lagi. Aku tuh olahraga pagi-pagi sekarang. Kita closing statement. Ya teman-teman, itulah yang kita hadapi setiap hari. Kita akan mendengarkan penghujatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu melindungi Santa Katrina, sebuah gereja tua di zaman-zaman dahulu kala. Padahal Nabi kita membuat perjanjian supaya nenek moyang mereka aman, damai, tentram hidup di kalangan umat Islam. Kenapa mereka membenci Nabi Muhammad? Sesungguhnya orang-orang Yahudi dihujat karena perkataannya menghujat nabi-nabi terdahulu, maka mereka mengikuti orang-orang Yahudi yang menghujat nabi-nabi terdahulu. Mereka sama seperti orang Yahudi yang menolak kenabian Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Nah, sementara kalau kita tanya, mana ciri-ciri Nabi Muhammad sebagai nabi palsu menurut Yesus, mereka mencret menjawabnya. Sementara kita bisa membuktikan Paulus nabi palsu menurut Yesus, tapi mereka justru merasulkan Paulus. Jadi, hikmah apa yang kita dapat dalam dialektika pada kali ini adalah hikmah bahwa sampai kapanpun orang-orang di luar Islam akan mempertontonkan secara terang-terangan kebenciannya kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita? Adil. Apa sikap kita? Adil. Seperti apa yang dimaksud dengan adil? Menempatkan sesuatu pada porsinya. Kalau penghujat, laporkan saja. Begitu. Ya, untung dia nggak depan saya saya tampar mukanya. Diajak baik-baik bertanya malah menghujat. Sementara dia tidak mungkin mereka itu, jangan berharap mereka memuliakan Nabi kita. Tuhannya aja dikatakan tarkutu. Nabi kita dihujat, dia wajar lah. Kenapa? Tuhannya aja dibilang tarkutu. Gimana mau mengatakan Nabi kita mulia? Gak mungkin. Bagaimana mungkin mereka ini bisa dikatakan ajaran kasih? Gak mungkin. Kenapa? Orang Nabi Muhammad yang gak salah apa-apa aja mereka hujat kok. Karena kebenciannya. Ya, begitu. Islam diajarkan membunuh. Kami nggak pernah diajarkan membunuh Tuhan untuk menyelamatkan manusia ya. Maaf ya. Kami nggak diajarkan membunuh sembarangan. Seperti Tuhan yang membunuh anak kecil. Ya. Tuhan katakan jangan membunuh, tapi Tuhan mengirim manusia untuk dibunuh. Tuhan yang sama yang mengatakan jangan membunuh, mengirim anaknya untuk dibunuh. Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Tuhan yang sama mengirimkan anaknya untuk dibunuh. Orang yang teriak bom Bali lupa dengan bom yang turun ke Jepang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan Hiroshima itu agamanya Kristen.
Lupa kolonialisme yang datang ke Indonesia itu bawa golden gospel glory kemana? Kemana kalian? Lupa. Pura-pura lupa. Mau menghilangkan data itu dari sejarah. Jadi ketika kalian umat Kristen mengatakan itu loh api panas banget di puntung rokokmu, lupa api yang lebih besar itu tuh matahari itu. Ibarat kata kejahatan agama kalian seperti matahari, kejahatan umat Islam seperti api di rokok. Kecil. Gitu loh ya. Oh, bom itu tidak teriak-teriak Yesus. Iya, ada tuh perang salib namanya, perang merebut makam Tuhan tuh. Iya, memang gak teriak Allahu Akbar, memang gak teriak-teriak Yesus haleluya. Tapi namanya perang salib, Bang. Pakai salib ibadat. Iya, memang mereka gak teriak-teriak haleluya haleluya, tapi KKB mengatakan kita adalah orang terpilih. Banyak terpanggil, sedikit dipilih. Itu KKB, petinggi KKB ngomong begitu. Miskin literasi, Bang. Ya, memang kalian mengatakan kalian menjajah, tidak mengatakan haleluya. Tapi masalahnya penjajahan itu dikeluarkan bula kepausan, doktrinnya interkaitera. Memang sih ketika kalian membunuhi orang black yang kulitnya hitam itu tidak teriak haleluya karena kalian gak ada di situ. Tapi ketika pembantaian itu terjadi karena ada dalam kitab Kejadian, Kanan dijadikan budak. Monyong kan Bang Yonatan Nandar ya. Iya ompong. Ayo buka cam. Aku Sekarang mah kita ompong closing ini statement. bukan monyong ini, ompong aku mah. Ompong, cepat buka cam. Kita closing statement dulu. Ompong. Nah, coba Ompong. Semoga Yesus memelintir Tuhan lidahmu. Tengok nih, Tuhannya kejam banget. Tuhannya diperintah sama hambanya buat melintir-melintir orang nih. Kejam banget Tuhannya nih. Tuhannya disuruh melintir lidah orang. Ngeri banget nih manusia nih. Tuhannya diajak berkompromi buat melakukan kejahatan. Tuhan macam apa tuh? Tuhan kok diajak berbuat jahat melintirin lidah manusia. Ini keji banget nih Tuhan kayak gini ya. Kerjaan Tuhan tuh melintir-melintir lidah orang, Bang. Ada gitu orang Kristennya. Semoga Tuhanku memelintir lidahmu. Berarti dia percaya Tuhannya kejam berarti. Emang Iya dong. berarti di otak dia emang sudah terpatrik Tuhan gue bisa memelintir orang loh. Tuhan gue tuh pokoknya jahat. Kalau seandainya gue suruh jahat dia mau jahat. Wah. Aduh bah. Tuhan macam mana itu yang kerjaannya melintir-melintir orang? Berarti kalau aku jatuh ke seleo tuh Tuhanmu yang dorong aku. Iya. Seandainya aku keselek cicak misalnya, berarti Tuhanmu tuh yang bikin aku keselek cicak. Berarti suatu saat kalau ada orang Islam misalnya kena tai ayam mukanya, berarti Tuhanmu tuh yang kenain tai ayam di mukanya. Gak ada kerjaan. Dia suruh loh Tuhannya, diperintah-perintah umatnya loh. Berarti Tuhannya tuh kayak disuruh-suruh gitu sama umatnya ya. Tertawa. Berarti Tuhannya orang Kristen ini bisa disuruh-suruh sama mereka ya. Tuhan, pelintir lidah si Ripa. Baiklah hambaku. Kayak iblis ya kan. Ingat gak dulu setan? Ingat gak dulu Bang Yonatan? Ingat. Dulu setan bilang gini. Masukkan kami ke dalam babi. Tuhannya nurut aja kan, dimasukkan ke dalam babi kan. Sekarang ada OT nih, pelintir lidah si Ripa. Oke baiklah saya pelintir. Me. Kenapa gitu kawan? Istirahat nih. Saudariku. Enggak, terakhir aku mau kasih sedikit. Saudariku yang ku sayang, kalau kamu mendoakan saya lidahnya dipelintir sama Tuhanmu, itu sama saja kamu sedang mengatakan bahwa Tuhanmu itu gak ada kerjaannya melintir-melintir lidah orang. Itu penghinaan tahu. Kamu gak sadar ya kamu sudah menghina Tuhanmu. Masa kamu gak malu begitu nyuruh-nyuruh Tuhanmu? Kamu suruh-suruh Tuhanmu buat pelintir. Itu kamu sedang menghujat sayang. Kamu seolah-olah berpikir bahwa Tuhanmu itu bisa kamu perintah-perintahkan. Kamu gak sedih begitu Tuhanmu kamu suruh-suruh melintirin orang gitu? Aku takutnya Tuhanmu ketemu aku bukan melintir lidah aku. Takutnya lidah aku dia Iya, takutnya gitu. Soalnya susah kalau ketemu orang semanis dan selucu aku.
nggak akan berani melintir. Gimana? Saipudin Ibrahim aja jatuh cinta. Iya. Ini Andalus belum dibahas ya, Andalus ya. Yang orang Islam belum. sampai dibantai orang Oh iya, Kristen. iya, belum. Coba sekali lagi tanya Chat GPT. Dah capek besok, sisain Iya, buat iya, besok besok. Om. Besok ya. Ya jadi gitu ya, aku pastikan bahwa Yesus itu mencintai aku. Karena setiap hari aku sibuk mengajarkan perkataannya, sibuk memuliakan dirinya. Kalian sibuk menghujat dia. Pasti Yesus lebih mencintai aku, ya. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, Yesus berkata, "Yang menginginkan kematiannya adalah iblis. Aku tidak menginginkan kematiannya. Maka aku bukanlah iblis." Ya, jadi aku yakin Yesus kalau ketemu aku dia sangat cinta sama aku karena aku memuliakan dia. Kalian ngaku-ngaku memuliakan tapi percaya dia terkutuk. Jehong kalian tuh, jehong. Udah ya. Kita baca doa kafaratus majelis, kafaratul majelis. Bang Yonat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Uni dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.